Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas market teman-teman, di mana Bitcoin kembali lagi ke area $80.000. Baru aja beberapa jam yang lalu Bitcoin hit gitu ya $80.000 di Senin tanggal 4 Mei. Jadi di video kali ini kita akan lihat gitu ya pergerakannya gimana, nextnya seperti apa juga gitu. Karena memang dalam beberapa minggu terakhir kita udah memprediksikan dan menganalisa juga sebenarnya di mana Bitcoin ini akan mengalami kenaikan. Makanya kalau teman-teman yang belum nonton videonya, feel free untuk check it out juga. Tapi udah lama banget saya nggak buat video teman-teman, udah 11 hari yang lalu. Jadi di video kali ini kita akan update nextnya gimana, karena pas udah kena target. Lalu apa yang teman-teman bisa perhatikan dan view saya di bulan Mei seperti apa juga. Jadi stay tune. Kalian bisa subscribe biar nggak ketinggalan update-update-nya, karena kita akan lebih sering update juga. Nah, mungkin kita akan lanjut dulu aja ya mengenai situasi market saat ini, di mana overall ini sesuai ekspektasi untuk pergerakannya ya. Beberapa kripto kecil yang benar-benar supply-nya itu ditahan oleh developernya, teman-teman, mengalami kenaikan cukup signifikan. Contohnya ini adalah si Sky AI, gitu kan. Saya nggak terlalu rekomend kripto-kripto seperti ini sebenarnya, dan di masa-masa seperti ini mungkin sedikit lebih oke, jangan terlalu FOMO teman-teman ya. Kita fokus ke fundamental, fokus untuk analisa kripto-kripto yang oke. Jangan perhatikan kripto-kripto yang terlalu shining gitu istilahnya. Oh, dia naik 100% masih menarik, ujung-ujungnya malah nyangkut gitu kan. Nah, yang kita fokus justru kalau kita perhatikan secara market cap overall, Bitcoin itu naik sekitar 0,7%, Ethereum naik 1%, dan beberapa kripto lainnya justru ya more or less sedikit mengalami kenaikan. Walaupun ini beberapa merah karena Bitcoinnya sedikit koreksi teman-teman setelah dia hit area level krusialnya juga gitu. Dan kalau kita lihat secara Fear and Greed Index, amazingnya gitu ya, kita sekarang justru kembali lagi ke area fear, tapi udah di area kuning, bukan di area merah lagi. Karena dalam beberapa hari terakhir pun, atau bahkan minggu lalu pun, kita udah masuk fase neutral. Jadi ini sesuatu yang menarik, yang sedikit berbeda ya dari terakhir kali kita update market, dimana bisa dikatakan mungkin Bitcoinnya turun jauh gitu. Nah, yang kita harus perhatikan, apa yang membuat market naik gitu kan? Ada beberapa hal sebenarnya. Yang pertama adalah isu Iran dan juga Amerika sepertinya udah ada resolusinya lah gitu kan, walaupun belum ada yang konkret kalau menurut saya pribadi. Tapi di sini kalian bisa join komunitas Michael Wayan untuk up to date-nya. Tapi ada beberapa hal. Salah satunya di bulan Mei ini rumornya akan ada Clarity Act gitu ya, yang akan ditandatangani lah bisa dikatakan di tahun 2026, dan bahkan banyak orang mempricingkan bahwa Clarity Act ini di bulan ini. Clarity Act ini penting, ini seperti undang-undang teman-teman, tapi undang-undang untuk offer dan sale atau penjualan digital commodity. Jadi lebih clear. Karena kalau kalian yang udah lama ya di dalam market, mungkin kalian tahu XRP itu pernah terkena kasus gitu kan. Kasusnya seperti ini, penjualan sekuritas, nggak boleh, ilegal dan lain-lainnya. Alhasil XRP mengalami drop yang cukup signifikan. Dan Clarity Act ini seharusnya akan membuat hal khususnya di Amerika, regulasinya akan lebih clear. Maka ini sesuatu yang sangat penting. Ini dari tahun 2025 dan sekarang masuk ke tahun 2026 dan kemungkinan akan ditandatangani juga. Bahkan 64% kalau kita lihat di Polymarket itu akan ditandatangani. By the way, kalau ngomongin Polymarket, saya udah kasih tutorial Polymarket ya untuk teman-teman yang penasaran caranya gimana. Kalian bisa cek juga di sini. Nah, nextnya juga langsung beberapa berita justru lumayan bagus-bagus nih. Western Union, Solana. Ini Western Union salah satu big banks bisa dikatakan ya di Amerika, bahkan di dunia juga sebenarnya. Tapi mereka ada stablecoin ternyata namanya USDPT, dan ini di Solana. Ini sesuatu yang signifikan. Tapi kita lihat use case-nya bagaimana. Dan Solana sendiri sebenarnya kalau menurut saya belum terlalu naik ya dibandingkan Bitcoin sebenarnya posisinya. Bahkan banyak altcoins itu nggak terlalu naik signifikan posisi saat ini gitu. Tapi di video kali ini kita fokusnya ke Bitcoin. Untuk video altcoins mungkin nanti di next videonya ya. Dan yang kalian harus perhatikan juga sebenarnya nggak hanya itu. Bitcoin ETF flow dalam 2 bulan terakhir dari bulan Maret dan bulan April sebenarnya ini lumayan bagus. Kenapa? Karena net flow-nya itu besar sekali, 1,32 miliar dolar. Lalu di bulan April dia juga naik 2 miliar dolar secara inflow. Dan makanya kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir, kalau teman-teman liatin Bitcoin, perhatikan Bitcoin aja gitu kan. Ini kita tutup 2 bulan terakhir ya, berarti dari Maret gitu kan. Dia naik 23%. Padahal buying pressure-nya itu bisa dikatakan 3 miliar dolar, naik 23%.
kita mungkin lihat, oh ini sentimen kecil, sentimen rendah, orang-orang nggak memperhatikan itu, padahal buying pressure yang masuk di area ini tuh besar sekali. Kalian tahu berapa banyak orang yang calling untuk market turun lagi, tapi ternyata market saat ini malah nge-bounce 23%. Bahkan udah sampai ke area 80 ribuan dolar gitu ya. Ini menunjukkan sesuatu hal yang signifikan sekali sebenarnya, tapi banyak orang yang nggak memperhatikan hal tersebut gitu. Dan Michael Saylor bahkan dia bilang apa? Dia bilang gini, kalian bisa perhatikan di sini. Dia bilang no buys this week. Tidak ada pembelian di minggu ini. Back to work next week. Kemungkinan dia akan mulai beli minggu depan. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, biasanya market itu naik karena Michael Saylor beli. Tapi kalau kita lihat, artinya di minggu lalu, dari hari Senin gitu kan, di saat Bitcoin di 78.000, memang sedikit mengalami penurunan sih ke 74 ribuan gitu ya, bahkan ke 75 ribu. Kalau menurut saya ini alasannya bukan karena Michael Saylor nggak beli juga, tapi kalau kita tahu di minggu lalu ada FOMC ya, dan hasilnya The Fed itu tahan suku bunga sesuai ekspektasi juga sebenarnya. Dan Jerome Powell itu menjadi, bisa dikatakan FOMC terakhirnya Jerome Powell gitu ya, dan mengalami penurunan, sedikit turun, tapi abis itu market mulai kembali naik lagi. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat positif overall. Walaupun ya posisi sekarang kita udah di area resistensi, itu sesuatu yang harus diperhatikan juga untuk teman-teman semua. Nah, bukan kemarin, bahkan hari ini pun kita lihat dalam 24 jam terakhir, 469 juta dolar itu terkena wreck, atau bisa dikatakan terkena likuidasi ya, karena banyak orang yang nge-short, marketnya naik. Itu udah normal gitu kan, karena ya orang-orang lihat mungkin market ini sentimennya rendah, bakal turun lagi dan lain-lain, udahlah nge-short aja karena Bitcoin akan turun ke bawah 60 ribu, bahkan mungkin 50-an ribu lagi ke bawah. Semua orang berekspektasi seperti itu, tapi yang terjadi sebaliknya. Dan kalau kita secara 30 hari terakhir, secara liquidation historinya, overall sebenarnya ada spike ya di sini cukup tinggi, tapi ya dibilang besar banget seperti di tanggal 17 April atau di tanggal 8 April nggak terlalu ya, karena market itu ya sideways saja. Posisinya tuh sebenarnya kita sideways, tapi posisi 80 ribu ini menurut saya ini sesuatu yang sangat-sangat besar sih untuk diperhatikan. Nah, mungkin sekarang kita akan bahas mengenai Bitcoin overallnya teman-teman. Memang kita udah cukup lama ya nggak bahas Bitcoin. Terakhir kali kita bilang next stop 80 ribu, dan hal ini udah terjadi ya. Dan kalau kita lihat, kita sempat bahas di mana ini strong support level. Ini saya pakai volume aja teman-teman, pakai VWAP, volume weighted average price sebenarnya. Dan area target kita itu di 80 ribu. Ideally sebenarnya kita bisa sweep ke 81 ribu teman-teman. Tapi menurut saya di 80 ribu ini udah cukup oke. Rata-rata, soalnya kalau kita zoom in, yang kita harus lihat ya, mungkin time frame 2 jam bisa lebih clear ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, posisinya sebenarnya ini posisi di sini ini ada order block gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat ya, posisi di sini bahkan salah ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, nah posisi ini yang saya mau lihat nih. Nah, posisi ini high-nya Bitcoin beberapa hari lalu gitu. Kalau di tanggal 22 April di kisaran 79.000, lalu di tanggal 27 April di 79.000 juga bisa dikatakan. Nah, yang harus dikasih lihat adalah di sini teman-teman. Kenapa? Karena pada saat Bitcoin naik ke atas, ini nge-sweep area ini. Ya, ini ngambil liquidity di area ini. Ya, ini sesuatu yang sangat bagus sekali terjadi gitu kan. Ini udah ke-sweep istilahnya. Jadi kalau saya tanya posisi sekarang, sebenarnya idealnya adalah Bitcoin ini untuk mengalami penurunan dulu, karena udah ngambil area atasnya gitu. Jadi kita nggak mau terlalu gegabah juga. Jadi kalau saya bilang, oh ini Bitcoin akan terus melaju sampai ke 80-an ribu, bahkan bisa ke 85 ribu. Yes, bisa aja. Cuma secara risk and reward ratio-nya udah nggak menarik. Better kita tunggu dulu, mungkin balik ke area kisaran 77 ribuan lagi nih. Baru lebih menarik lah untuk diperhatikan secara RR-nya overall. Minggu ini awal bulan gitu ya, jadi kita lihat aja, mungkin masih ada sedikit gocekan juga teman-teman. Ini udah gocekan awal udah terjadi. Sebenarnya kita akan lihat lagi kalau misalnya bisa menemukan support di area kisaran di sini. Ini area level yang akan menjadi key level kita gitu ya, 76 ribuan, 76 sampai 77 ribu. Ini akan sangat bagus sekali gitu ya, sebelum Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya kembali, mungkin bisa sampai ke 85 ribuan. Karena overall momentum sekarang sebenarnya technically we are still bullish gitu ya. Ini kita bisa lihat di sini, kita tarik garis pun ini masih uptrend gitu. Jadi jangan gegabah dulu. Overall masih oke. Kita lihat nih Bitcoin sampai berapa? Apakah 90.000 akan dicapai?
Hopefully ya, karena memang kita ngeliat sebenarnya targetnya ini masih cukup positif. Kita udah bahas dari Bitcoin ke 60 ribuan. Bahkan saya bahas di Labalab gitu kan, ini premium, ini di awal bulan April saya bilang gitu kan, bahwa ini positioning time untuk deploy Bitcoin di 65 ribu, di 63 ribu beli aja, Ethereum di 2.000 dolar beli aja. Dan kalian bisa lihat lah harganya sekarang berapa gitu. Ya, ini transparan, tapi transparan di dalam premium member. Ya, by the way, kalau kalian mau join, feel free untuk join juga, ada di deskripsi juga teman-teman. Jadi itu aja ya untuk update market hari ini. Semoga membantu juga. Just a quick update. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan ketemu lagi di next video. Thank you all for watching. Bye bye.